Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, Nabila Afifatur Rahman. Dalam 7 menit ke depan saya akan menjelaskan kajian Islam tentang saat haid rambut bisa rontok ketika keramas. Gimana ya? Kajian ini bersumber dari video Ring Sheila. Sobat muslimah, pasti semua perempuan pernah mengalami rambut rontok pada saat keramas ataupun sisiran. Nah, sobat muslimah pasti juga pernah dengar berita tentang wanita haid tidak boleh keramas. Soalnya pada saat keramas pori-pori kepala terbuka, nanti bisa bikin penyakit. Dan ada yang bilang kalau haid tidak boleh keramas karena takut rambutnya rontok. Dan jika rambutnya rontok dan terbawa oleh air pembuangan, apalagi belum disucikan, itu dosa. Pasti sobat sekalian pernah dengar berita seperti itu. Dan pasti juga banyak timbul pertanyaan, masa sih begitu saja dosa? Terus kalau dosa bagaimana caranya biar terhindar seperti itu? Nah, di video saya kali ini akan membahas pertanyaan-pertanyaan itu semua. Berita simpang siur, bolehkah wanita haid dan nifas keramas? Dan bagaimana hukumnya? Apakah haram? Apakah makruh? Jawabannya adalah kalau keramas saja diperbolehkan. Dan sebenarnya ini semua berawal dari salah satu hadis dhaif. Jadi ya ini tentu tidak bisa dijadikan landasan hukum. Di dalam hadis dhaif ini dijelaskan bahwa jika ada salah satu anggota badan dari orang yang berhadas besar ini terpisah sebelum dia mandi besar, maka anggota badan tersebut akan kembali padanya di hari kiamat dalam keadaan jinabat. Nah, hadis seperti ini tidak bisa menghukumkan menjadi haram. Ini hanya sebatas sunnah bagi perempuan untuk tidak menghilangkan anggota tubuhnya dalam keadaan haid. Misal nih ya, potong kuku, potong rambut, merontokkan rambut dengan cara bersisir dengan kasar, atau sengaja diayak-ayakin rambutnya terus bikin rontok, berarti ini melanggar kesunahan. Nah, paling mentok hukumnya kegiatan ini adalah makruh, tidak sampai menjadi haram. Jadi, sobat muslimah jangan khawatir. Keramas itu boleh dilakukan dalam keadaan haid atau nifas. Tetapi, jika sobat muslimah sekalian masih tetap ingin melakukan kesunahan tadi, maka ketika keramas jangan sampai melakukan gerakan-gerakan yang menimbulkan rontoknya rambut. Tetapi jika kerontokan rambut tidak bisa dihindarkan, ya tidak masalah. Berarti dia tidak melakukan kesunahan, atau mungkin hanya melakukan kemakruhan, tidak sampai menjadi hukumnya haram. Nah, di kalangan wanita ada gosip seperti ini. Kalau lagi haid, rambutnya rontok dikumpulkan, kalau sisiran harus dikumpulkan juga. Berita seperti ini berawal dari apa? Ya hadis dhaif tadi yang mengatakan anggota tubuh yang terpisah dari orang haid akan kembali kepadanya dengan keadaan jinabat. Ternyata kalau dilihat dari hukum fikihnya, apakah harus mengumpulkan seperti ini? Jawabannya adalah perempuan yang mengumpulkan rambut dan memendamnya itu bukan karena haid saja. Dianjurkan mengumpulkan rambut rontok dan memendamnya agar tidak terlihat oleh orang-orang yang bukan muhrim atau bukan mahram kita, atau lelaki yang bukan mahram kita, baik dalam keadaan haid ataupun tidak dalam keadaan haid. Nah, ini dianjurkan oleh syariat Islam atau fikih. Tapi jika sudah dikumpulkan, segera dipendam agar tidak terlihat oleh orang atau lelaki yang bukan mahram kita. Nah, yang paling salah lagi ketika sudah dikumpulkan rambutnya malah ikut dimandikan, ikut disucikan juga ketika mandi besar. Ini tidak ada keharusannya, bukan sunnah
bahkan sunnah pun tidak. Yang harus dibasuh saat mandi besar bukan anggota tubuh yang sudah terlepas, tetapi yang menempel di tubuh, yang masih menempel di tubuh. Jadi ketika kita mau sucian atau mandi besar, rambut rontok tidak perlu kita bawa ke kamar mandi ataupun ikut disucikan. Cukup dikubur atau dipendam saja agar tidak terlihat oleh orang atau laki-laki yang bukan mahramnya. Sobat muslimah, hanya itu saja yang bisa saya berikan. Semoga bisa dipahami kajian Islam ini. Mohon maaf jika ada salah kata saat menjelaskan tadi, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.